Yes, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Back in Good News ya. Senang banget hari ini. Iya, ketemu lagi bareng dengan yang sudah lama tidak bersama-sama kita. Saya bilang sudah 1 tahun karena udah ganti tahun ya. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom sama Sapa. Terlebih dahulu Ibu Rini Kartika Hudiono. Selamat sore Ibu Rini, apa kabar? Selamat sore Mbak Indi, baik. Apa kabar Mbak Indi? Sudah setahun nggak bertemu. Rindu. Kabarnya kabarnya rindu berat. Aduh, dalam apa namanya? Kayaknya juga setahun juga kayaknya enggak ya Bu Rin ya. Ya, Tapi yang pasti akan banyak cerita. Karena memang itulah kehidupan kita ya. Selalu nempel dengan ceritanya. Love God story ya. God love story ya Bu Rini ya. Ah ini dia saya juga rindu dengar ceritanya yang pasti. Ya, hari ini kita punya satu tema itu judul lagunya Yesus Abraham deh ya. betul. Walaupun gunung itu tak berpindah. Bisa dibilang unshakable juga sih ya. Itu, Bu Rini aktivitasnya kayak mana nih Bu? Ah, Padat merayap. ya. Padat merayap. Dan ini hari terakhir sebelum saya naik gunung mau bertapa. Pasti ada satu pertarungan ini, Oh pertarungan. iya, ini yang mesti diceritain nih pertarungan. Ini mau nggak mau sih karena beliau juga pengajar ya harus aktif juga di dunia akademik ya Bu ya. Kayak semacam tanggung jawab gitu ya. Itu. Well, nah ini Bu Rini. Ah, aktivitasnya sudah. Kalau Bu Rini itu jadi pribadi yang tetap teguh waktu situasi di sekitar kita nggak berubah atau bahkan terasa semakin berat itu gimana nanti diceritain juga ya. Ya, Karena percaya bahwa dalam kehidupan kita pasti sering menghadapi gunung seperti yang kita punya tema itu ya. Berupa apalagi tekanan, tanggung ya, jawab, apalagi pergumulan ya Bu ya, yang tidak langsung selesai. Nah, silakan Bu, ini ya. apa aja itu gunungnya dan apa yang biasanya menolong kita seseorang ya tetap berdiri teguh di tengah kondisi yang seperti itu. Silakan Bu. Ya. Sebelumnya saya sebenarnya bulan-bulan ini saya benar-benar merema ya lagunya Mm-mm. Yesus Abraham. Saya sangat Mm-mm. diberkati. Walaupun gunung itu tak berpindah, namun aku tetap percaya. Mm-mm. Meskipun aku dalam lembah kelam, aku tak khawatir karena Mm-mm. asal kau di Asal kau di sampingku. sampingku. Walaupun masalah itu apa masalah Masalahku masih masih ada. ada ya, tapi Tetap aku percaya, tetap tetap percaya percaya. Kau yang karena punya kuasa. kau yang punya kuasa, Heeh, rencanamu itu yang terindah. heeh, iya. Mbak Indi, pas banget ya kemarin waktu WA itu sebenarnya adalah masa-masa eh, saya itu sudah saatnya untuk berbagi cerita. Nggak ada yang tidak pas ya Iya, kayaknya. jadi Tuhan semua itu kayaknya sudah sovereign. diatur ya. Mm-mm, Jadi saya mau cerita bahwa eh, saya ini kan punya planning, punya rencana mm-mm, yang sudah saya atur, sepertinya sudah begitu fix gitu ya. Jadi saya ini kan sedang menyelesaikan S3 saya. mm-mm, Jadi ada karena saya ambil saya memilih untuk eh, jurnal. Jadi saya kan harus publish satu jurnal. mm-mm, Di akhir tahun itu saya harus revisi dan revisinya cukup membuat saya patah semangat karena yang direvisi itu sepertinya itu permintaan reviewernya itu sulit untuk mm-mm, dipenuhi. Tapi saya mencoba untuk fokus dan menyelesaikan itu di akhir-akhir bulan ya mulai. Jadi saya itu berasa nggak Natalan karena itu mulai mm-mm, kalau nggak salah tuh saya mulai tanggal 19 Desember 20 itu saya udah mulai fokus dengan apa revisi jurnal. mm-mm. 25 itu juga orang Natalan saya revisi jurnal.
tanggal 20 tanggal 29 ya. Mhm. Saya Tiga submit. satunya Bu Rini ulang tahun bener. Iya, tapi tanggal 29 Mhm. Desember itu saya submit, saya tuh sempat loh nggak mandi berapa hari kan. Orang bercanda takut ke mandi itu takut nanti apa idenya itu Hilang. luntur. Jadi ya tidur mau nggak mau ya terpengaruh karena kan memang kalau lagi konsentrasi itu kan kita kan apa ya lupa semua. Tanggal 29 saya submit, tanggal 30 tuh saya rencana mau eh, hibernasi. Mhm. Nah, tanggal 30 itu suami tugas ke Tegal. Biasanya kan naik mobil sendiri, tapi nggak Mhm. tahu hari itu tuh kok katanya pengen naik kereta api Mhm. ke apa eh, sama temennya namanya Pak Panji ke Mhm. ke Tegal. Mhm. Pamit itu pagi-pagi pergi Ya. ke Tegal, sampainya itu jam 11-an. Ya, Mhm. saya bangun tidur siang agak siang, terus Mhm. belum mandi itu. Terus Mhm. tiba-tiba saya ditelepon, suami itu telepon, aku habis jatuh di stasiun. Ini enaknya dibawa ke Semarang atau dibawa ke Solo. Aku juga heran, kenapa kok jatuh itu kok harus sampai dibawa ke Semarang atau ke Solo gitu ya. Mhm. Wah ini pasti parah. Wah aku udah mulai panik. Gimana? Apa aku harus nyusul ke sana? Enggak. Ini udah sama Pak Panji. Dia menenangkan. Terus aku Mhm. telepon dia lagi. eh Apa namanya? Jangan dipijet, jangan dibawa ke Sangkal Putung. Pokoknya mending di ronsen dulu. Terus dia ngomong, ya ini mau diurus, mau ke rumah sakit, mau di ronsen. Terus dia moto kalau dia tuh sudah duduk di kursi roda. Aku udah mikir, waduh ini eh, kok kok parah gitu loh ya jatuhnya. Kok sampai di kursi roda. Terus tunggu-tunggu lama itu sampai jam 2:30 3. Dia ngomong kalau hasil ronsen sudah keluar. Eh, itu saya udah berdoa ya. Ya. Tuhan mudah-mudahan itu maksudnya nggak terjadi apa-apa. Tapi hasilnya itu retak. Oke, kalau ngomong retak, terus yang ngomong ini nih, gimana? Ngomong mending dibawa ke langsung rumah sakit ortopedi. Karena kan dulu kan sebenarnya waktu mahasiswa itu kan dia pernah jatuh Ya. dislokasi sebelah Dia kiri, sebelah di kiri ya. tangan dia. Ya, terus tahun Mhm. 2022 kalau nggak salah, Mhm. dia waktu apa plafon rumah jatuh Mhm. itu dia apa jaga yang kiri, malah yang kanan dislokasi. Mhm. Nah, ini kena kaki kanan, terus akhirnya saya ngomong udah karena pengalaman dislokasi itu kita pergi ke beberapa tempat waktu tangan itu kan jadi tambah nggak karuan gitu, jadi saya ngomong udah bawa langsung ke rumah sakit ortopedi Solo. Terus aku ngomong ini enaknya gimana, dia ngomong udah ketemu aja di Ungaran, jadi nanti eh, dia sama ambulan ke Ungaran, saya dari Salatiga di Ungaran, nanti dari Ungaran nanti saya baru bersama-sama ke Solo. Singkat cerita, itu jam 6 sore saya ketemu di Ungaran. Eh, Akhirnya adik saya Yani dengan anak saya balik ke Salatiga, saya ke Ungaran sendiri. Karena ini kan tinggi ya, jadi Mhm. ambulannya itu pakai ambulan partainya. Kalau nggak salah partai Gerindra ya. Mhm. Saya nggak tahu, saya lupa. Pokoknya itu mobil Mhm. ambulannya partai itu Partai. kurang panjang. Jadi kan Mhm. kalau eh, jadi kakinya itu kalau nyentuh itu wah Ya. sakit sekali. Mhm. Mhm. Dia terus baca apa Alkitab itu baca pasal Yohanes tuh dari paling apa dari Tegal itu sampai ke Solo tuh sampai 3 set karena untuk mengalihkan rasa sakit ini. Nah, sampai di itu sakit jadi jalan pelan-pelan pun dia masih kesakitan gitu. Sampai di Solo eh, ini saya kan udah bawa persiapan baju ya, terus saya Mhm. bawa bantal, bawa selimut karena di ambulannya ambulan dari partai ini kan nggak ada bantal, nggak ada selimut, jadi saya udah bawa semua. Nah, sampai di Solo itu tanggal udah malam ya setengah 10 malam Mhm. masuk karena saking sakitnya itu suami nggak bisa ke belakang gitu ya, Ya. jadi nggak bisa buang air kecil, ya udah kesakitan dari siang itu. Terus dia ngomong tolong cariin pispot gitu.
Saya kan bingung cari pispot, terus dokternya ngomong, Bu, ini tolong Bu, ini kalau nggak diurus administrasinya nggak bisa ditangani gitu. Wah, saya bingung mana dulu ini ya. Terus Mhm. saya eh, singkat, saya udah dapat pispot, terus saya mau cari administrasi. Saya dipanggil lagi sama satpam, Pak, Bu, Bu, ini tolong, ini harus steril, jadi barang-barang ini nggak boleh dibawa di IGD. Saya Mhm. taruh keluar, supirnya apa dari ambulan itu ngomong, Bu, ini tolong Bu, saya mau pulang ke Tegal ya, kan saya kan harus urus pembayaran. Bapaknya ngomong lagi, Bu, ini barang jangan taruh di sini, ini bukan tempat penitipan barang. Sama udah Pak, biar Pak hilang di situ nggak apa-apa gitu. Nah, terus saya udah bingung, udah panik gitu ya. Terus saya telepon adik saya ngomong, aku tuh sebenarnya butuh kamu ke sini gitu. Mhm. Apa aku nyusul sekarang? Wah, ini udah terlambat gitu ya. Sudah saya Mhm. nangis-nangis gitu. Saya tuh sampai bingung tuh, saya nyari admin itu sampai putar-putar gitu. Udah sampai di admin tuh ibunya ngomong apa bapaknya ngomong, Bu, tenang Bu, tenang tenang, jangan panik loh, emang ibu sendiri nggak ada yang nemenin, nggak ada Pak. Dia ngomong, Ibu tenang tenang. Mhm. Terus akhirnya eh, saya bisa apa ngurus itu semua. Eh, Akhirnya kan saya nunjukin hasil ronsen di Tegal itu. Nah, itu petugas adminnya yang menangani itu ngomong, Ibu ini bukan retak tapi patah. Mhm. Jadi ini harus, kalau patah ya berarti harus dipen, harus dioperasi. Wah, saya pikirannya udah macem-macem ini. Terus eh, coba tapi nanti lebih pastinya nanti akan apa konsultasi sama dokter aja. Benar ternyata Iya. sampai di IGD suami saya harus ronsen ulang. Ronsen ulang ketahuan memang patah. Dan dokternya ngomong, Bu, ini kalau patah itu kaki kanan kiri itu panjangnya nggak sama. Setelah diukur memang beda 2 cm. Mhm. Jadi itu kaki itu harus tarik dulu, Mhm. baru dipasang pen. Mhm. Itu menunggu dari IGD, kemudian sampai ke kamar itu Mhm. cukup lama. Kita akhirnya di IGD. Saya udah nangis-nangis karena kan tadi paniknya tadi ya Mbak Iya, India. betul. Harus ini, harus itu, harus sendirian. Yes. Nangis sudah nggak bisa mikir apa-apa. Mhm. Terus suami saya tuh ngomong gini, kamu kenapa nangis? Kamu kalau nangis aku bisa apa? Dia tuh nggak tahu apa yang saya alami ya. Jadi kepanikan saya cuma diem gitu. Terus dia ngomong happy birthday ya. Wah, saya tuh udah tambah nangis lagi. Wah, dalam hati saya nggak pengen ulang tahun. Ini kan mendekati jam Ya. betul ya. Mhm. Dia ngomong selamat ulang tahun ya. Belum, aku bilang gitu. Jamnya belum. Berasa lama banget itu, 10 menit lagi happy birthday ya gitu. Mhm. Persis jam 00.07 itu kami dapat kamar. Akhirnya kita pindah ke kamar. Mulailah bermunculan di WhatsApp itu ya ucapan-ucapan ulang tahun Mhm. dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa teman yang udah tahu kalau eh, suami masuk ke rumah sakit untuk apa? Karena tulang paha. Jadi paha Mhm. itu patah. Ada satu, saya belajar ya. Jadi pada saat orang tuh mengalami masalah, mengalami apapun, kita tuh harus berhikmat di dalam mengungkapkan kata-kata kita. Mhm. Ada di dalam satu grup WhatsApp itu ada satu eh, orang yang mengirim pesan tuh seperti ini. Saya tuh sedang merenung gitu. Apa yang terjadi dengan Ibu Rini? Kenapa akhir tahun itu ulang tahun, akhir tahun, tahun baru, kenapa kok ngalamin musibah gitu. Mhm. Itu pernyataannya itu mungkin sederhana ya, tapi membuat saya itu menjadi langsung down gitu ya. Mhm. Rasanya kok, Iya, ya, betul. ya, kok aku ulang tahun Kayak kok digiring ke iya ya. mempertanyakan sesuatu. Mhm. Iya ya, kok saya ulang tahunnya kok sedih banget gitu ya. Kok Mhm. kok kayaknya kok ngalami masalah, kok kayaknya kok aku kok sedih. Maksudnya kok aku Mhm. kok ngalami musibah. Karet. Jadi semalam kesakitan nggak bisa tidur gitu. Saya tuh udah nangis terus. Saya mikir Tuhan kenapa kok aku kok ngalami kayak begini gitu. Tapi satu yang yang Tuhan taruh di dalam hati saya adalah Tuhan mengingatkan saya itu kisahnya Ayub. Mhm. Apapun yang terjadi dalam hidup Ayub, masalah musibah yang jauh lebih parah daripada yang saya alami, itu semua terjadi atas izinnya Tuhan. Yes.
Jadi saya cuma mendeklarasikan Tuhan, ini semua atas izin-Mu Tuhan. Tuhan, karena kenapa Ayub mengalami masalah musibah seperti itu? Tuhan tahu, Tuhan mengizinkan iblis kan Ya, yang ngomong, kamu boleh lakukan apa aja sama Ayub, tapi jangan ambil nyawanya. ya, betul. Kenapa Tuhan mengizinkan? Karena Tuhan terlalu percaya bahwa Ayub sanggup untuk menghadapi. Tuhan tahu imannya Ayub bahwa Ayub tidak akan Tergoyah. tergoyahkan dan dia tahu Ayub sanggup melewati semua itu. Yes. Dan saya terus mendeklarasikannya Tuhan, Ya, seperti Ayub, saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup saya saat ini, sepertinya orang ngomong itu musibah, itu semua terjadi atas izin-Mu dan aku yes. tahu bahwa kamu itu terlalu percaya bahwa kami itu sanggup melewati itu. Yes. Jam 10:11 siang ya, ada seorang teman yang datang ke Solo, datang ke saya, bawain makanan nasi kuning, kemudian dia ngomong gini, aku mau ngomong sama kamu, aku sebentar, aku nggak bisa lama-lama. Di luar tuh dia cuma ngomong gini, Rin, jangan marah sama Tuhan ya, ikhlas. Hmm. Mungkin kata-katanya sederhana, tapi dek saya langsung ngomong, iya, ikhlas, saya nggak akan marah sama Tuhan. Waktu teman saya ngomong seperti itu tuh, saya cuma ngomong Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk semua yang terjadi saat ini. Terima kasih. Saya nggak akan marah sama Tuhan. Terima kasih. Saya terlalu percaya bahwa Tuhan itu pegang kendali dari apapun yang saya alami. Hmm. Sampai mau masuk ke kamar operasi jam 2 itu, beberapa teman datang ya bawain kue ulang tahun gitu ya, datang gitu. Ada yang jauh-jauh dari Surabaya datang. Saya nggak percaya karena saya tuh nggak pernah minta untuk orang datang ya. Jadi datang dari Surabaya cuman datang itu bawain buah ya, ngucapin selamat ulang tahun dan apa kata-kata semangat. Udah, waktunya masuk ke kamar operasi dan saat itu dokter yang mengoperasi itu mengoperasi 3 orang. Jadi pasiennya 3. Jadi ada A, B, C itu suami saya. Nah, waktu itu kalau saya kan yang operasi suami saya, yang A dan B itu yang operasi istri mereka ya. Semua itu orang Muslim yang ya cingkrang lah ya, maksudnya yang sangat Hmm. taat lah Ya. gitu ya. Saya nggak pernah berpikir, tapi itu mengalir begitu saja saat ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol si bapak yang ke pertama yang istrinya operasi itu dipanggil susternya. Bapaknya lagi pergi kenapa? Ini jangan kemana-mana ini. Keluarga pasien jangan kemana-mana karena ternyata terjadi pendarahan dan bapak ini harus ambil apa darah karena ini harus ngambil sendiri. Saya nggak tahu ya apa BPJS seperti itu ya. Jadi kita harus Hmm. self service jadi ambil darah sendiri. Kemudian terus susternya langsung marah-marah. Jangan yang ini keluarga yang lain jangan kemana-mana ya kalau sampai terjadi sama pasien itu bisa langsung ditangani. Saya sampai mikir loh operasi kaki itu bisa bisa sampai pendarahan sampai bahaya gitu ya. Saya jadi ikut deg-degan kok lama banget gitu. Nah, di dalam menunggu itu akhirnya kue yang salah satu apa dibawain sama temen itu saya potong terus saya bagi. Kan orang curiga ya, ini kok bagi kue kenapa? Terus saya ngomong, Pak, saya ulang tahun, Pak. Hmm. Jadi begitu ngomong ulang tahun, langsung ngomong, oh ya Bu, selamat ulang tahun. Terus hanya mereka terima pemberian saya dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol. eh, Akhirnya eh, mereka tuh ngomong begini, ternyata ada ya orang Chinese yang baik. Ternyata terus bapaknya yang satu ngomong, wah saya tuh seumur hidup tuh nggak pernah punya temen Chinese gitu. Jadi ternyata di eh, pikiran Hmm. teman-teman saudara kita Ya. itu ya, itu Ya. tuh orang Saudara Chinese, sepupunya. orang Kristen itu Hmm. punya persepsi yang negatif di Hmm. benak mereka. Ya. Ya, tapi eh udahlah jadi mereka ngomong seperti itu saya langsung cek gitu ya. Hmm. Terus akhirnya
keluar rumah sakit, keluar dari kamar operasi setelah karena tensi sempat tinggi karena kan nahan sakit juga ya. Itu kan harus turun dulu tensi cukup lama. Akhirnya suami saya keluar, itu dia udah mulai bisa senyum karena mungkin udah nggak ngerasain sakit kan karena kan dibius ya dia ngomong masih ada makanan nggak gitu. Susah-susah ngomong Bu, mat ulang tahun dia ini kok pada tahu gitu ya. Nah, Masalahnya, oh ya saya masih punya tart siomay ayam itu ya. Terus saya mhm. ngomong itu dikasih aja gitu. Jadi eh, orang-orang tahu karena susah-susah nanya, lupa anaknya ulang tahun. Oh bukan, yang ulang tahun tuh istri saya. Oh ya kok tahu itu kan soalnya kan banyak yang apa tadi datang terus ibunya tuh kok Mhm, bagi-bagi kue itu bagi-bagi mhm. makanan gitu. Kalau saya nggak ulang tahun mereka nggak akan terima. Iya, iya, Jadi eh, malam itu mau minum mau apa nggak ada. Jadi ada satpam yang bantuin untuk beliin minum. Terus saya kasih ini Pak, ini saya ulang tahun. Terus akhirnya malam itu udah saya cuma pikir wah ini eh, bagi-bagi makanan itu ternyata iya. sesuatu yang bisa diterima kalau saya ulang tahun. Kalau nggak Mhm, ulang tahun mereka mungkin curiga mhm, atau mereka punya prasangka kenapa kok bagi-bagi. Tapi karena mhm, saya ulang tahun jadi mereka mau menerima pemberian saya. Tanggal 31 setelah operasi cukup cukup baik lah setelah operasi jam 6 kita keluar. 11 seperempat Mbak Indi itu obat bius mulai habis. Nah itulah mulai penderitaan yang lain. mhm, 11 seperempat dia udah kesakitan sekali. Terus dia ngomong aku doain aku nggak kuat. Terus aku berdoa keras ya karena ini kan walaupun kelas satu tapi sekarang kelas satunya itu adalah satu kamar dibagi dua cuma mhm, tirai gitu ya. Saya berdoa, Tuhan, aku ini kan ulang tahun ya hari ini ya. Aku lahir jam 11 malam. Ini jam 11 per 4. Tuhan aku cuma mau minta kado. Ulang tahun darimu. Aku minta angkat rasa sakit dan rasa ngilu nyeri suami. Setelah berdoa, amin. Rasa sakit itu nggak hilang. Tambah sakit ya. mhm. Walaupun gunung itu tidak berpindah. Walaupun rasa sakit itu tidak ada, ngomong Tuhan, mosok ya aku ulang tahun aku tuh nggak minta macam-macam, aku cuma minta rasa sakit itu hilang, tapi kenapa kok nggak hilang gitu ya? Dia udah kesakitan sekali mau minta obat obat tahan sakit nggak, karena jam 9 udah dikasih, Mhm, nggak dikasih lagi 8 jam. Dia udah nggak tahan sampai suster datang, suster aku dibuat pingsan aja nggak tahu gimana, nggak bisa lah Pak, nanti saya yang jadi saya yang kena, oh saya nggak tahan gitu. Jam 2 dia ngomong, doain lagi, aku nggak sakit, aku nggak tahan. Aku sampai waktu itu berdoa, Tuhan, masa ya aku ulang tahun minta rasa sakit itu hilang kok. Saya udah deklarasikan Jehovah Rafa untuk Allah yang menyembuhkan, tapi kok ini kok nggak sembuh gitu ya. Jadi fakta yang saya lihat nggak ada perubahan. Akhirnya jam 2 saya mulai berdoa lagi. Saya cuma ngomong gini, Tuhan mungkin apa saya salah berdoa. Kalau rasa sakit dan rasa nyeri itu nggak bisa hilang, aku berdoa berikan suami kekuatan untuk bisa menahan rasa sakit dan rasa nyeri ini. ya. Singkat cerita, setelah saya berdoa, amin, jam 3 dia bisa tidur. Haleluya. Jadi dari doa ini, saya belajar bahwa mungkin kadang di dalam kita menghadapi masalah hidup kita, mungkin kita itu salah berdoa. Mhm, Seperti lagu Yesua Abraham. Walaupun gunung tidak berpindah, walaupun masalah itu masih ada, ya, masalah tidak akan mungkin hilang. Mungkin kita tidak bisa memindahkan gunung, tapi minta kekuatan sama Tuhan untuk menghadapi masalah. Tuhan pasti kasih kekuatan. ya, Pagi hari, ya rasa sakit itu masih ada. Ya dengan segala drama sakit karena obat tahan sakit itu melukai lambung, di lambungnya terus sakit. Terus sampai dia tanya, mending sakit lambung atau mending sakit kakinya. Saya ngomong nggak dua-duanya. Terus dia pikir-pikir udah mending sakit lambung nggak apa-apa gitu. Nah,
Saya telepon adik saya karena adik saya sama anak saya kan mau datang itu tanggal Mhm. 1 tahun baru ya. Mhm. Aku ngomong semua kue ulang tahun yang ada di rumah semua dibawa ke Solo. Mhm. Terus saya dibawa semua, saya bagi-bagi, saya keliling bangsal. Wow. Jadi ada anak yang 4 tahun, kakinya harus dioperasi kanan kiri itu ya. Karena kalau nggak dioperasi dia gede nggak bisa. Jadi bayi itu operasi kaki. Jadi Mhm. saya keliling bangsal, saya keliling ke eh, apa teman yang ketemu di ICU. Mereka nggak bisa masuk ke kamar karena eh, bukan ICU tapi di kamar operasi. Jadi setelah operasi mereka nggak bisa masuk kamar, tapi mereka tetap masuk ke ICU. Mhm. Saya keliling keliling bagi-bagi kue dengan mengatakan bahwa saya ulang tahun. Jadi saya mau bagi berkat. Mhm. Nah, saya datang ke kamar-kamar itu, saya melihat bahwa masalah yang saya hadapi itu enggak, saya jadi berasa masalah yang saya hadapi itu lebih kecil dibandingin masalah-masalah pasien-pasien yang lain. Ya, mah, Tuhan itu baik. Yes. Ya, kalau orang Jawa ngomong masih untung gitu ya. Untung, untungnya. Tapi dari sini kayak apa sih s- Tuhan kasih kado yang berbeda ya, Bu? Iya, Apa namanya? Bu Rini bisa merayakan berbagi kebahagiaan meskipun sebenarnya kalau diakui nggak sedang bahagia karena nyesek gitu ya. iya, Tapi dengan begitu kan bisa menunjukkan siapa iya, Tuhan di dalam iya, kita dan hal yang saya pikir bukan hal yang kebetulan, bukan sesuatu yang tidak bisa di skenario gitu ya, nggak ada ya orang yang mau iya. skenario kan kayak gini. Tapi Jadi, itu ya, terjadi memang, oh ya ampun, di setiap situasi itu selalu ada aja cara Tuhan untuk menunjukkan betapa Dia hebat di dalam kita iya. gitu. Jadi Aduh. setelah saya bagi-bagi terus saya Hmm. keliling terus suami saya kalau udah eh, saya kan di sana kan self service ya setelah saya Hmm. membantu melayani suami suami saya ngomong kamu nggak absen gitu saya keliling itu saya tuh nanyain boleh nggak saya berdoa ternyata orang-orang itu mau didoain karena mereka itu udah pasrah Ya, di, didoain dengan di cara ujung apapun di ujung iya harapan kan sudah iya. pasti. Jadi akhirnya saya bisa nengok mereka di kamar-kamar. Terus saya itu dikenal dengan orang-orang di bangsal itu ya. Sampai malam itu tanggal 1 ada yang pindah kamar, ketok pintu. Dia ngomong mau pamit, mau pindah kamar karena kamarnya tuh ada masalah apa dengan BPJS. Jadi suami saya sampai heran, ini orang-orang tuh kok bisa cari istri saya gitu. Mhm. Nah, tanggal 1 malam ada perasaan sukacita yang tidak ternyata apa ya lewat sakitnya suami itu Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi kasih. Yes. Tanggal 1 malam kita berdoa. Saya berdoa, saya ngomong Tuhan, kami tidak mengakhiri 2025 dan tidak mengawali 2026 dengan musibah. Mhm. Tapi Tuhan tuh kasih kado, kasih kesempatan untuk kami ini berbagi kasih. Karena kalau nggak lewat peristiwa seperti ini, kami nggak mengira bahwa kami itu bisa berbagi kasih dengan orang-orang di sana. Dan mayoritas yang ngomong hampir semua, bukan hampir ya, semua suster semua itu semua Muslim gitu. Ya. Mereka semua punya persepsi mungkin orang Chinese, orang Kristen itu jahat lah, nggak baik lah pengalaman-pengalaman yang mereka alami akhirnya sampai mereka ngomong ternyata orang Chinese ada yang baik sampai satpamnya semua itu baik bantuin kita sampai mau apa beliin telur gitu ya beliin Mhm. minum karena saya nggak ada siapa-siapa yang bisa dimintain tolong dan saya nggak bisa terlalu lama ninggal suami karena kan semua harus dikerja Mhm. sendiri jadi tanggal 4 kami keluar dari rumah sakit saya ngomong sama suami ya eh, hadiah yang Tuhan berikan itu nggak pernah kepikiran lah. Jadi ini bukan musibah. Saya ngomong Yes. kita pasti bisa melewati ini. Kalau 2012 pada saat dia stroke kita bisa melewati,
Kita pasti bisa melewati. Amin. Tuhan pasti akan berikan kekuatan kepada kita untuk melewati. Iya. Jadi saya udah merasa bahwa ternyata hadiah saya di usia 53 tahun ini, hadiah ulang tahun Tuhan itu di luar nurul saya gitu. Nggak pernah saya kepikiran bahwa saya akan mengalami hal seperti ini. Mhm. Dan bahkan setelah itu kan kita kan harus kontrol ya 2 minggu, 2 minggu, sebulan itu kan selalu ketemu dengan teman-teman yang kemarin bareng Mhm. operasi. Kita menjalin hubungan yang baik dan ibunya tuh sampai eh, pegang tangan saya, cium saya gitu. Terus lukanya itu nggak belum kering ya karena infeksi. Saya bantuin beli obat, saya kirim. Kita punya keluarga baru, punya teman baru, Mhm. berbagi kasih. Jadi saya merasa bahwa Tuhan pengen Iya. mengatakan bahwa orang yang nggak pernah kita pikirkan itu adalah Tuhan yang itu Iya. yang Tuhan kasih. Iya. Tuhan tuh sayang sama semua. Tuhan tuh Yes. sayang sama mereka. Jadi em, saya ngomong Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk hadiah ulang tahun yang kau berikan buat saya. Nah, tapi peristiwa yang lain adalah rencana yang saya susun bahwa saya pengen ujian, saya lulus di bulan Januari, Februari, semua nggak bisa terjadi. Jadi saya ngomong, oh Tuhan, memang benar. Saya nggak boleh ngotot dengan rencana saya yang seolah-olah sudah saya atur sedemikian rupa. Saya harus ikhlas. Mhm. Jalanku bukan jalanmu, Yes. pikiranku bukan pikiranmu. Saya Mhm. cuma ngomong Tuhan, jadilah kehendakku, Yes. apa Benar. jadilah sesuai dengan kehendakmu, bukan kehendakku. Akhirnya eh, studi yang harusnya sudah saya atur sedemikian rupa, akhirnya nggak bisa, saya pasrah. Ada pengumuman bahwa ada surat bahwa program studi saya sebagai ketua program studi itu mau divisitasi tanggal 2 sampai 3 Maret kemarin. Mhm. Kan persiapan lagi akreditasi ya. Mhm. Mhm. Wah, ini kuliahku gimana Mhm. kabarnya ini ya. Tapi eh, saat tahu kami dapat asesor yang cukup sulit, ya, yang cukup rewel gitu ya. Tapi teman saya ngomong gini, orang sangar itu nggak mungkin dapat soal gampang gitu. Setuju. Jadi Tuhan tahulah kapasitasnya. Jadi Yes. ini dia ngomong gitu, pasti bisa dilewati ya. Dramanya lagi pada saat visitasi, ini bapaknya asesor itu masuk IGD ya. Mhm. Tapi saya udah nyiapin apa presentasi, bapaknya ngomong, udah Bu ini nggak usah presentasi, duduk aja. Prof, saya nggak usah presentasi, nggak usah ngapain gitu. Udah lewat semua. Tanggal 2, 3, 4 mereka pulang. Kemarin tanggal 12 pengumuman. Mhm. Tanggal 11 hari Selasa ya. Mhm. Akreditasi kami sudah keluar unggul. Wow. Praise the Lord. Saya cuma Ya. ngomong Tuhan terima kasih. Ya, ya. Ini juga mujizat karena dalam waktu Mhm. 5 hari setelah mereka visit SK keluar. Jarang banget ya. Biasanya Mhm. Ya. 2 minggu lah gitu. Tapi Tuhan kasih saya hadiah. Ini kayak bisul gitu ya, pecah satu. Ini Mhm. sekarang tinggal nunggu satu lagi yaitu Mhm. studi saya. Jadi saya pengen dalam bulan ini, bulan depan lah saya Yes. ujian dan saya selesai. Sepertinya itu Mhm. masalah itu selalu ada. Mhm. Tapi saya cuma pengen ngomong bahwa ya seperti lagunya Yusuf Abraham sekali lagi, meskipun masalah itu tetap ada, semua itu atas izin Tuhan Yes. dan Tuhan pegang kendali. Jangan, mungkin kita nggak perlu minta bahwa masalah itu hilang dan lenyap dalam seketika Mhm. seperti orang memindahkan gunung. Yes. Masalah itu pasti masih ada. Tapi Tuhan beri kekuatan dan saya percaya bahwa lewat masalah semua yang kita alami itu adalah kesempatan untuk kita berbagi dan menyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Yes. Ini yang keren, Bu. Em,
apa namanya? Pasti kan ada fondasi ya, Bu Rini ya. Fondasi itu juga sesuatu yang tidak terlihat tetapi sangat penting. Sehingga respon kita itu kan kayak kalau fondasinya kuat itu kan ketika menghadapi sesuatu mungkin pertanyaannya nggak sampai berhari-hari, berbulan-bulan, berjam-jam, tapi kita kayak hanya beberapa detik kok gitu yang tiba-tiba kita balik lagi karena fondasi itu sangat kuat. Mungkin Bu Rini bisa kasih life hack nih, kasih bukan tips sih gimana sih membangun itu sejak dini. Kadang kalau di fase tertentu kan kita pasti merasa dikuat di fase itu, tapi di fase berikutnya ternyata waktu kemarin tuh saya meleot gitu ya. Di sini kita kuat lagi gitu kan, kayaknya di setiap titik tuh kita ngerasa sudah kayak strong enough gitu ya. Kalau Bu Rini sendiri membangunnya tuh sejak kapan nih kalau Bu Rini boleh ingat? Terus kan Eh, increase terus ya kalau fondasi itu harus tetap meskipun fondasi ya kayak tetap harus ditambah kekuatannya gitu kan. Budi mungkin bisa kasih bagi supaya kita nggak mudah kehilangan arah. Saya pun merasa loh Bu, kadang tuh kan rasa takut, khawatir dan ya ketakutan yang begitu tinggi tuh bisa mendorong iman kita keluar sedemikian rupa. Sampai suatu titik kita ingat kan iman yang buat kamu berkenan. So how kamu begitu takut? Nah begitu ingat, ingat itu, oh iya ya. Nah imannya diambil lagi gitu kan. Nah mungkin Bu Rini bisa berbagi nih. Karena eh, titik-titik itu kan bisa muncul dan datang lagi. saya nggak mau munafik ya bahwa Iya, pada saat mengalami kejadian pertama kali itu ada rasa loh kok iya, kok kok of mesti course. saya ya why me Mm-mm. ya, Ya, dan satu titik loh kok mengalaminya kok kayaknya kok kalau lihat apa orang lain itu kok kayaknya hidupnya nyaman, mm, aman, tenang-tenang aja gitu ya. Waktu saya cerita sama mami rohani saya ya, terus saya kan ngomong, saya itu tahu, saya itu tujuannya A, misalnya saya tujuan ke Solo gitu ya. Saya tuh tahu, saya tuh pasti mencapai Solo, pasti saya percaya, selalu percaya bahwa saya pasti akan mencapai. Studi saya pasti selesai, akreditasi unggul saya pasti bisa. Tapi kenapa kok jalannya selalu belok-beloknya itu tikungannya banyak gitu loh. Kenapa kok nggak dibuat jalan lurus gitu? tajam banget ya. Mm. Jadi Kayak yang landai gitu. Mm-mm. akhirnya tuh yang percaya itu harus melewati yang begini gitu loh. Nggak yang lurus gampang gitu, jalan lurus, Mm. jalan datar. Mami rohani saya cuma ngomong gini, kamu tahu nggak sih sebenarnya dengan kamu bercerita seperti ini, kenapa kok kamu nggak dibuat jalan lurus, setiap belokan tikungan yang kayaknya kamu nggak lihat ujungnya itu memperkaya kamu. Kalau kamu nggak ngalami masalah-masalah seperti ini, kamu tuh nggak akan jadi seperti Rini yang sekarang ini. Yes, right. Memperkaya eh, empatimu, memperkaya kasihmu, memperkaya eh, ketulusanmu, memperkaya pengenalanmu akan Tuhan, memperkaya dan memperdalam hubunganmu sama Tuhan. Terus saya ngomong, iya juga ya. Kalau aku nggak ngalami seperti ini, hidupku kayaknya kok biasa-biasa aja gitu. Jadi ternyata masalah yang saya hadapi belokan-belokan itu justru memperkaya saya. Kalau ditanya apa sih resepnya? Resepnya itu adalah percaya bahwa kita tuh pasti ngelewati apa ya? Pasti kita mencapai tujuan. Mm. Apa yang membuat saya tetap percaya? Saya nggak tahu. Itu mungkin anugerah ya Mbak Indi. Ya, ya, right. Anugerah, saya bisa percaya itu anugerah loh. Kalau Ya, saya nggak dikasih anugerah untuk betul. mempercayai bahwa saya akan Ya, kecewa sama Tuhan. mhm. Kok kalau Setuju. dipikir-pikir ya Tuhan itu juga akan kirim orang yang luar biasa loh. Dari Surabaya yang nggak terlalu deket ya. Ya, Tiba-tiba ngapain gitu jauh-jauh dari Surabaya ke Solo cuma ngasih bingkisan buah dan mengucapkan kata-kata hiburan selamat ulang tahun. Terus ada temen yang datang ke Solo cuma ngomong, jangan marah sama Tuhan ya, ikhlas ya. Tapi Tuhan kan juga pakai orang-orang lain, pakai perpanjangan tangan orang lain untuk memberkati saya. mhm. Jadi saya juga dipakai Tuhan sebagai Ya, perpanjangan tangannya untuk mhm. memberkati orang lain. Yes. Kalau jadi
percaya seperti pepatah mengatakan what goes around comes around. Jadi apa yang Ya. kamu lakukan ke orang lain akan kembali ke kamu. Nah, ini Mbak Indi, saya tuh barusan visitasi ke satu perguruan tinggi di Surabaya. Ya, Ya. eh, memang perguruan tingginya bagus dan layak untuk dapat Hmm. unggul. Hmm. Terus waktu keluar, waktu dia ngantar kami ke bandara, dia ngomong, Bu, selamat untuk diakreditasi, semoga sukses. Hmm. Setelah ternyata akreditasi itu kan 2 minggu ya sebelum kami diakreditasi. Ini keluarnya bareng nih, saya 5 hari, dia 2 minggu, tapi keluarnya bareng, sama-sama unggul. Waktu dia tahu bahwa kami dapat unggul, dia ngomong gini, Bu, karma baik datang ke ibu ya. Ibu ngasih unggul dan ibu langsung dibayar tunai sama Tuhan untuk dapat Wow, akreditasi unggul. merinding saya. Bayar tunai. Tuhan tidak Yes. berhutang. Ya. Rasanya ya memang kita udah berusaha. Saya ngomong eh, program studi kami lah untuk dapat unggul. Tapi Ya. eh, kita nggak boleh mengekskludkan ya, tidak menyertakan pimpinan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Karena terus terang aja kita juga nggak bisa menebak-nebak Dewan Eksekutif BNPT itu bisa memotong nilai 20-30 ya walaupun sudah merekomendasikan unggul Hmm. menurut penerawangan mereka nggak layak unggul bisa saja gitu. Ya. Jadi saya percaya bahwa campur tangan Tuhan Yes. itu ada dan real. Invisible hand, tangan Yes. yang tidak terlihat itu Right. campur tangannya itu luar biasa. Jadi eh, awal Maret saya dihubungi oleh eh, konflik komunikasi publiknya UKSW, Bu, ini Ibu boleh nggak kepilih dari 10 perempuan di UKSW untuk Hari Perempuan Internasional itu saya lupa harinya ya. Terus disuruh ngasih satu foto dengan membawa apa namanya quote gitu ya. Oke. Quote-nya saya ngomong quote-nya sudah ada di WhatsApp, sudah ada di Instagram saya, nggak akan Hmm. berubah. Seperti Mother Teresa mengatakan, life not live for others is not a life. Jadi hidup yang bukan untuk orang lain bukanlah kehidupan. Jadi Yes. ternyata kata-kata yang kita ucapkan kepada kita sendiri itu akan kembali kepada kita dan Tuhan mengingatkan bahwa ya hidup kita ini bermakna kalau kita hidup buat orang lain. Itu kayak track ya, Bu ya. Iya, Jadi track yang dalam tanda kutip sepertinya tidak sengaja tapi nggak tahu memang itu eh, pathway-nya Tuhan yang dititipin ke Bu ini ya. Pathway yang memang mungkin udah dibuat tracknya emang itu yang jadi pilihannya dan nggak terasa semuanya seperti digiring ke sana ya. Final dari setiap hal yang kita lewatin, kita baru sadar setelahnya. Oh, ini balik lagi ke quote yang udah pernah ditulis. iya. Oh, ini dan apa sih? Emang itu yang selalu bikin kita miss sama Jadi Tuhan ya. sebenarnya Mbak Indi, Yes. kalau saya ngomong berarti pada saat saya quote itu, Tuhan itu memberikan hadiah kepada saya bahwa your quote is not just a quote, Yeah. it's a Yes. living quote Yes. yang Living. kamu menghidupinya. Yes. Dan memang itulah kenapa Tuhan datang ke dunia. Yeah. Tuhan hidup buat orang lain supaya semua manusia hidup dan hidup kita ini kan keselamatan itu bukan akhir dari tujuan kita, tapi bagaimana dengan keselamatan yang kita terima kita bisa memberi makna kepada hidup orang lain. Right. Jadi itu adalah hadiah. You have a living quote. Yeah. It's not just a quote that you quote from others quote gitu ya. Jadi tidak Yes. hanya Yes. mengquote dari Hmm. Mother Teresa, tapi kamu pun menghidupi itu gitu. Yeah. With own ways ya, Bu ya. Ya, Of nggak, course. it's not easy ya Mbak ini. Yep. Kalau Right. saya ngomong bagaimana ya hacknya, saya ngomong Mhm. kita mesti sensitif. Maksudnya Yeah. Yeah. kita itu membiarkan semua sense yang Tuhan berikan kepada kita. Uh-huh. Tuhan itu pasti kirim orang lain kok untuk menolong kita. Yes. Tuhan itu menciptakan kita bukan sebagai makhluk pribadi. Kenapa Hawa diciptakan? Itu bukan permintaan Adam loh. Tuhan, aku mau dikasih istri, aku mau dikasih temen. Enggak loh. Itu bukan inisiatif. Adam punya pasangan itu bukan dari Adam, tapi Tuhan melihat
Tidak baik Tidak sendirian. baik seorang itu seorang diri, maka Tuhan Mm, mm, Tuhan kirim Hawa kepada untuk Adam. Jadi Tuhan menciptakan manusia tidak untuk apa ya, untuk pribadi, kita hidup untuk kita sendiri, tapi yes. memang kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Jadi kalau menurut saya hacknya adalah kita itu buka mata, buka hati. Ya. Makanya kalau di Alkitab ngomong pikirkanlah yang baik, yang suci, Ya. yang murni, semua hal-hal yang positif. Kenapa? Kalau kita mikirnya negatif, ya sudut pandangnya berarti apa-apapun negatif. Ya itu tadi, Mm, kenapa sih Bu Rini kok ngalamin musibah? Ini bukan musibah, ini ulang tahun dari Tuhan. mhm, Kakak saya yang di Australia, yang di Melbourne, saya cerita, dia ngomong gini, selamat ya, aku seneng lihat kamu naik kelas. Saat kamu mengalami seperti ini, kamu nggak marah sama Tuhan, tapi kamu malah bisa berbagi sama orang lain. Kamu naik kelas, kamu bisa ngelewati. Jadi em, saya ngomong ya, mm, eh, makanya kita mesti apa ya, siapapun dalam hidup, apapun yang kita alami, Tuhan tuh pasti kirim seseorang. Kirim nggak cuma seseorang, banyak banyak cara Tuhan untuk menolong dan menghibur kita. Nah, itu yang kadang-kadang yang kita nggak sadar gitu. mm, betul. Tuhan itu menghajar orang karena Tuhan sayang sama kita. Kalau Tuhan nggak peduli sama saya, Tuhan nggak akan kirim masalah buat saya. Kan kita juga sama. Kalau saya kok menganalogikan dengan anak saya tuh marahin anak saya kenapa? Karena saya pengen anak saya itu baik. Mhm, Saya pengen anak saya itu bisa diterima teman-temannya. Saya pengen anak saya itu baik. Jadi saya marah sama dia. Jadi Tuhan ngasih masalah ke saya supaya saya tuh, mungkin selama ini saya udah terlalu egois mikirin saya. Studi saya Tuhan, mm, gelar saya, kenaikan Jawa saya, apa jabatan fungsional akademik, prodi saya pengen ini, pengen itu. Mungkin saya tuh eh, sudah terlalu banyak untuk hidup untuk saya. Tuhan ngomong, aku pengen Rini itu jadi anak yang baik, anak yang tidak hidup untuk dirinya sendiri. Kasihlah masalah. Jadi, oh iya, saya salah Tuhan. mhm. Jadi ulang tahun ini sangat berkesan, unforgettable. Nice time, Bu. Kadang juga kita distract-nya juga ke penilaian orang ya. Tadi saya Ya, sempat apa namanya Bu Rini bilang. Karena kan orang itu nggak ngerti a whole life. Kadang tuh dengan ya, gampang santainya, ya dengan menyampaikan, enaknya tuh kayak judges dengan caranya sendiri, dengan pemikiran. Sangat mudah gitu ya. betul. Kalau Bu Rini sendiri menangani itu mudah sekali nggak Bu? Atau skipnya gampang nggak sih? Enggak, Actually, enggak ya. Karena enggak. emang Oh, saya waktu itu dengar kata-kata itu langsung, tega-teganya. Kadang kita mikir, kok langsung tega-teganya mikir kayak gitu ya. Gitu. waktu kata-kata itu saya baca pas ulang tahun loh Mbak Indi. Mhm. Itu masih jam 00 berapa itu ya. Saya itu langsung down. Ya, of Saya course. ngomong, ih, Kan apa langsung benar ya? terintimidasi, Bu, Ya, karena itu betul. menggering ke sana kan. Kata-kata itu mengintimidasi Wow, saya dan saya ya. hanya pikir. Tetapi yaitu counterback-nya adalah Mhm. kita mesti sensitif. Roh Kudus saya kan mengingatkan Ya, kisahnya right. Ayub. Ya. Eh, Selain itu, hubungan suami istri saya dengan suami itu Mhm. lebih dipulihkan ya. Iya. Karena dia tuh Mhm. ngomong, kamu kok baik sih sama aku, kan? Mhm. Kamu kok sabar sama aku. Mhm. Sama dia sakit Ya. berapa minggu itu kan benar-benar kan semua harus saya Mhm. bantu ya. Terus suatu saat ya satu pagi tuh dia ngomong gini, makasih ya udah nikah sama aku. Kok saya yang melo. Makasih ya udah nikah sama aku. Mhm. Eh, Yes. Dapat isi yang baik, isi yang cantik, dia ngomong gitu. Mhm. Terus dia ngomong gini, aku tuh ngomong sama Tuhan, kenapa tuh aku kok harus stroke, aku harus patah kaki. Mhm. Terus Tuhan mengingatkan sama dia, Ayub, Tuhan, Ayub tuh ngomong gitu loh sama teman-temannya ya. Kok hidupmu sial banget sih, kok kamu kok ngalamin musibah gini-gini. Terus Ayub cuma ngomong, hal yang baik kamu mau terima dari Tuhan. Tapi kenapa kamu nggak mau terima hal yang tidak baik dari Tuhan?
Terus Tuhan tuh ingetin ke suami saya, lah kamu dikasih keluarga yang baik, anak yang baik, istri yang baik, kok kamu kok diem gitu loh. Tapi kenapa kamu mengeluh pada saat kamu ngalamin musibah? Jadi ternyata dengan kejadian apa Mhm. kecelakaan suami-suami patah kakinya ini, hubungan kami juga lebih firm ya. Ya, Saya right. ngomong, saya selalu ngomong sama dia, udah ngomong sorry ya, aku ngerepotin kamu. Sorry Mhm. ya, dia ngomong gitu. Aku ngomong gini, nggak usah sorry. Kamu kan juga nggak minta kamu jatuh. Mhm. Ya. Dia ngomong makasih kamu. Jadi kata-kata dia tuh selalu mengucapkan terima kasih, maaf tuh berkali-kali dan Mhm. per, apa ya ucapan terima kasih yang disampaikan ke suami tiap hari sekarang ini hampir tiap hari, hampir Mhm. pagi Ya. malam gitu ya. Mhm. Itu memulihkan hati saya. Yes, yes. Jadi aku ngomong Tuhan ini ulang tahun yang luar biasa. Jadi saya ngomong gini, udah kita pasti bisa melewati ini. Ya. Kita pasti bisa melewati ini. Tapi Pak, beliau tuh memang begitu sayang sama Bu Rini, cuman mungkin apa namanya love language-nya tuh beda Iya, ya. Karena iya, sering kan, anu eh, doain Bu Rini ya, gitu tuh. Saya juga apa ya langsung berdoa. Tapi saya ya nggak sensif. Itu kan caranya beliau mencintai dan mengasihi iya, ibu ya. Aduh, keren ya. Aku seneng banget gitu loh, bangga banget karena saya kenal berdua ya. Jadi iya. doain Bu Rini ya. Siap gitu kan. Langsung saya berdoa dan saya tuh aduh karena banyak yang dipikirin juga jadi kayak yang nggak sensitivitasnya itu loh Bu itu memang butuh dilatih maka saya kan tanya Ibu gimana melatih sensitivitas karena kadang kita digiring untuk memikirkan itu diri sendiri itu Bu saya begini 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 ketika itu oh iya kenapa ya tapi bersyukur kalau Bu Rini tadi cerita ya planning segala macam saat teduh saya juga ke sana gitu kan. Ada beberapa saat teduh yang memikirkan jalannya. Oh iya ya, oh iya ya. Nggak tahu itu ya hopefully itu jadi berkat juga. Jadi banyak hal yang kalau tadi Bu Rini cerita, oh iya kok ya saat teduhnya kok bisa juga gitu ya. Speak up buat saya secara pribadi tetapi juga hopefully bisa berbicara juga. Tuh, kalau Bu Rini melatih sensitivitasnya seperti apa? Tadi udah terjawab bahwa ternyata nggak mudah juga untuk skip-skip Iya. orang dengan kemudahan judgesnya. Yang mungkin, Sekelompok orang mungkin berpendapat yang sama, mengiyakan, tidak terlontarkan, tapi terus sudahlah beropini kayak gitu ya. mungkin ini ya Mbak ini ya, firman yang kita pernah baca. Mm-mm. Makanya saya mengamini firman Tuhan yang mengatakan bahwa semua firman yang keluar dari mulut Allah tidak Mhm. akan pernah kembali kepada dia dengan Amin. sia-sia, Yes. tapi dia akan mengerjakan Mhm. hingga kekekalan. Yes. Percaya bahwa firman yang pernah kita perkatakan, firman yang pernah kita baca, firman yang pernah kita hafalkan, Yeah, yeah. itu akan kembali kepada kita pada saat kita ngaunter hal-hal seperti itu. Right. Karena itu tadi, nggak memungkiri, saya nggak memunafik pada saat dengar seperti itu langsung Ya. terintimidasi. Langsung, iya ya kok. Tapi dalam hitungan detik, Mm-mm. Itu dia. Tuhan ingatkan kisah-kisah yang pernah kita baca. Mhm. Kayak Ayub. Kalau dibandingin Ayub, saya ngomong Tuhan, masalahku tuh nggak ada apa-apanya. Jadi pada saat Tuhan mengizinkan saya melihat luka kecelakaan orang-orang yang ada di rumah sakit ortopedi itu, saya ngomong Tuhan, apa yang dialami suami saya itu nggak ada apa-apanya. Bahkan pada saat operasi, itu kan dokternya kan ngoperasi A, B gitu ya. Suami saya yang C kan. Dokternya tuh dia kan udah sadar karena operasinya kan cuman epidural, jadi dia sadar. Mhm. Dokternya ngomong, iki kok gampang men gitu. Jadi eh, waktu fisioterapi itu juga yang fisioterapi ngomong, Bapak untung jatuhnya yang kanan. Kenapa? Karena tangan sudah pernah dislokasi kiri kan, pernah Ya. dislokasi kanan kiri, Mhm. berarti tangan udah kanan kiri. Mhm. Waktu stroke yang kena itu kan kaki kanan. Ya. Nah sekarang untung kaki kanan yang lemah yang jatuh. Mhm. Kenapa? Karena kalau yang kiri berarti udah nggak ada yang kuat lagi. Ya. Ya. Wah. Jadi Wah.
ternyata masih untung gitu. Yes, yes, Tuhan itu baik ya. Jadi Dan itu dikonfirm sama medis ya, Bu. iya Bukan secara pendapat medis kayak kayak personal opini, tapi medis itu juga kayak firm atas ini gitu ya. Mm-mm. terus satu lagi yang tadi saya sampaikan yang di akhir itu. Jadi ternyata pemulihan hubungan kita dengan Yes, keluarga, dengan suami itu adalah saya mengadani bahwa sekarang hari-hari tiap hari dia tiap pagi ngomong makasih, terima kasih, terima kasih. itu Ternyata memang ucapan obat terima luar kasih biasa. Mm-mm. itu menyembuhkan luka Yes, kita dan right. memulihkan kita. Jadi sama anak juga makasih ya. Itu harus sering kita perkatakan sama Ya, teman, sama saudara. Terima kasih. magic word ya, Bu, itu memang ya. Mm-mm. Betul. Itu terima kasih, maaf, maaf, terima kasih ya. Itu Mm-mm. ternyata bisa memulihkan hati orang gitu. Yes, Ucapan terima kasih adalah apresiasi. ya, betul. Jadi saya mungkin bukan 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 mungkin saya bukan istri yang sempurna, Mm. tapi saya adalah pasangan yang sempurna yang Tuhan kirimkan buat dia. Yes, Demikian sebaliknya, dia adalah suami yang sempurna yang Tuhan berikan buat yes. saya. Melengkapi apa? Melengkapi kekurangan saya, melengkapi kelemahan saya. Mm. Ya, betul. Ya, Gitu. tujuannya jadi kayak yang saling membahagiakan ya, Bu. Finalnya kan begitu ya. Dengan caranya masing-masing gitu. Itulah kalau saya tangkap dari Bu Ren itu kita memang harus membuka membuka diri dengan Buka wawasan hati. kekekalan. Karena Iya. kalau kita nggak ada wawasan kekekalan, kita nggak akan kokoh di bumi yang nggak tahu memang mau habis dan memang lukanya itu kebentur-bentur tuh banyak kali di muka bumi ini kan soalnya. Kalau Kalau dengar kita, ini ya, Mbak Indi, mm-mm, kalau dengar apa podcastnya Yesua Abraham, ini kan cerita mm-mm, kisah nyata kan lagunya yang walaupun gunung tidak mm-mm, berpindah ini. Jadi orang yang depresi dia ngomong kok depresinya masih ada gitu. mm-mm, Cuman dia itu dalam hati dia pokoknya tetap percaya bahwa yang Tuhan pegang, yang pegang kendali, yang punya kuasa itu ya, adalah Tuhan. Jadi memang benar, that's real, itu ya, benar. Jadi saya tuh percaya saya tuh pasti akan mencapai tujuan saya. Walaupun kenyataannya mungkin kok saya kok nggak lihat itu ya karena mm-mm, berbelok-belok. Tapi percaya aja yang pegang kendali adalah Tuhan. yes, mm, Dan apa ya eh, Tuhan kalau kirim masalah itu jangan apa ya ya jangan berdoa bahwa masalah itu akan selesai mm-mm, dalam sekejap. Maksudnya ya lalu masa kita berdoa masa seperti waktu sakit ulang tahun loh saya tuh berdoanya tuh sampai kayaknya tuh kok kayak sedih banget gitu ya Tuhan aku di ulang tahun loh mm, aku lahir jam 11 malam jam 11 seperempat sampai saya nyebut gitu mm. saya minta kado ulang tahun angkat Mengingatkan seolah-olah Tuhan ya nggak ingat ya, Bu. heeh, angkat rasa sakit dan rasa ngilu berdoa lah kok nggak hilang sakitnya Ya, ya. sampai jam 2 saya diingatkan apa aku salah berdoa ya saya ngomong Tuhan apa kami ini salah berdoa. Kalau memang nggak bisa hilang, Tuhan dikasih kekuatan untuk nanggung rasa sakit ini. Jam 3 dia bisa tidur. Jadi ternyata ya memang walaupun gunung tidak berpindah, Beda. masa tetap ada, tapi minta kekuatan untuk menanggung semua masalah. Tuhan pasti kasih kok. Yes, yes. Oke. Waduh, Bu Rini luar biasa sekali. Inilah kenapa saya sering Nangis-nangis. kangen sama Bu Rini. Karena memang selalu ada cerita. Saya bersyukur. Kita tuh sebenarnya deket, tapi kadang sensitivitas saya yang berkurang. Saya bersyukur banget karena ada kedekatan ya. Padahal kalau saya kenapa-kenapa bilang Bu gitu aja. Langsung sis gitu. Ya, Tapi itulah saya bersyukur banget kenal dekat dengan beliau. Dulu kan tidak kenal ya. iya. Nggak Jadi cuma kemarin tuh nama. waktu WA itu persis loh dapat dapat akreditasi unggul. Aku ngomong wah ini saatnya Ah, berbagi. iya, Jadi iya, iya. ternyata, jadi begini Mbak Indi, Mm-mm, kebaikan yang kita terima. mm-mm. Jadi gini, ada eh, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Yang pertama itu sebenarnya adalah kemurahan hati kita. Tapi Ya, lama-lama orang akan terima itu sebagai kewajiban.
Mhm. Jadi pada saat kita nggak baik Mhm. sama orang itu Ya. nuntut, loh kok kamu jahat banget sih? Jadi Mhm. seakan-akan kebaikan Ya. hati yang kita berikan itu adalah sebuah kewajiban kita. Sudah berpindah ya, Bu, ya? Sudah Orang pindah sudah pindah pos. orang ya, Mhm. orang sudah nggak terima kasih sama kita. Iya. Tapi pada saat kita nggak Mhm. baik sama mereka Mhm. lagi, mereka mengatakan kita jahat. Nah, Iya, iya. itu menurut saya itu seperti Tuhan. Jadi Mhm. sebenarnya Mhm. Mhm. masalah yang kita hadapi, jadi gini, kebaikan yang kita terima sama Tuhan ini, kalau kita nerimanya itu gampang, nggak pernah ngasih masalah, kita jadi ngenteng ke Tuhan. Mhm. Betul. Iya. Kebaikan Tuhan itu jadi kita tuh taking for granted, Yes. for God's goodness. Mhm. Mhm. Memang Tuhan itu harus baik gitu, kalau Iya. nggak baik itu bukan Tuhan. Tapi ternyata Betul. bukan seperti itu. Mhm. Jadi Mhm. supaya kita itu nggak taking for granted, ya Mhm. masalah itu ada. Jadi Mhm. kita tuh gini, saat kita mengalami keberhasilan, kesuksesan, itu kita lebih bisa appreciate. Yes, right. Betul. Rasanya jadi lebih berharga gitu. Kenapa? Karena Iya. dapatnya itu lebih susah gitu. Dan nggak mikir itu karena kita, karena nggak mungkin Hmm. kalau Iya, Bapak betul. tidak campur Betul. tangan tuh nggak Betul. Betul mungkin sekali. Jadi banget. kayaknya tuh keberhasilan yang kita alami tuh, kita tuh bisa ngomong ini karena Tuhan, Iya, bukan karena kita. yes, yes. Mm-mm. Kalau Jadi rencananya sudah deal semua ya berarti sudah memang ya, seharusnya kayak gini aku. karena aku hebat, karena aku Yes, pinter, ya. aku luar biasa. No, 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 no. Mm-mm. Tapi dengan segala masalah Yes. saat kita mencapai tujuan, kita lebih bisa appreciate. Oh, ini campur tangan Tuhan. Jadi aku ngomong, Mm-mm. Tuhan, terima kasih. Mm. Terima kasih. Yes. Aduh, bold. Ya, jadi karena kadang kita sering ya ngerasa jadi orang yang paling titis gitu ya dalam segala perencanaan, tapi begitu gini ya, itu cintanya Tuhan yang selalu mengembalikan kita ke hatinya, selalu membalikan kita kepada rencananya yang indah, terbaik menurut kacamatanya Tuhan ya. So that's why kita perlu banget untuk membuka wawasan pada kekekalan. Bu, ini pesan semangat closing statement buat Good News Family semua ini yang mungkin seolah tidak berubah, gunungnya tidak berpindah, apa yang mungkin bisa menolong mereka untuk tetap memiliki harapan dan kekuatan untuk melangkah. Karena saya percaya memang tidak mudah. Bu Rini juga sempat mention itu, artinya itu juga berlaku buat kita yang mungkin bilang berat ya, iya. Tapi mungkin Bu Rini punya. Jadi untuk Good News Family yang mungkin sedang mengalami masalah, seolah-olah seakan-akan masalah itu tidak mudah, sulit, membuat kita sesak, membuat kita seakan-akan merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Seperti lagunya Yesua Abraham, terima kasih sudah menciptakan lagu yang powerful, Hmm. mengingatkan kita bahwa kita percaya bahwa Tuhan yang punya kuasa dan Tuhan yang pegang kuasa. Yes. Yes, ingat ke sana saja itu firman Gunsul ya. Wah, Masalah itu mm-mm. bukan hal yang jelek, itu Yes. adalah kebaikan Tuhan dalam hidup kita untuk membalikan kita kepada Hmm. jalan yang benar, track yang benar. Yang benar. Oke, Bu Rini, thank you buat waktunya. Senang banget ya. Gun Terima Somli, kasih, Sis. kami selalu berharap apa yang jadi perbincangan kita sore hari ini ya, perbincangan yang singkat dan berbatas waktu ini belum menjadi sesuatu yang bermanfaat menguatkan Anda kembali. Finally, saya Indi. Saya Rini. Untuk Good News FM, bisa lanjut selalu at 94.9 News FM. Good News for the Family. God bless.